TNI langsung melakukan operasi penyerbuan terhadap sebuah kapal pesiar asing berukuran besar yang kedapatan membawa pasokan persenjataan lengkap untuk kelompok kriminal bersenjata KKB dalam rute perairan Indonesia. Informasi awal menyebutkan bahwa kapal mewah tersebut selama ini berlayar dengan identitas turis internasional. Namun hasil penelusuran intelijen mengonfirmasi bahwa kapal itu telah dimodifikasi untuk menyelundupkan senjata berat, amunisi, drone taktis, hingga perangkat komunikasi militer. Penangkapan ini menjadi salah satu pengungkapan penyelundupan senjata terbesar tahun ini. Operasi dilakukan setelah radar TNI mendeteksi pola pelayaran mencurigakan dari kapal pesiar tersebut yang berulang kali mematikan AIS dan berlabuh di titik-titik yang terhubung dengan jaringan logistik KKB. Ketika kapal dihentikan untuk pemeriksaan, justru ditemukan adanya ruangan tersembunyi di bawah dek yang berisi kontainer senjata impor. Tim gabungan TNI AL dan Satuan Intelijen langsung mengamankan seluruh awak kapal tanpa tembakan. Namun beberapa dari mereka berusaha membuang dokumen penting ke laut sebelum akhirnya dicegah prajurit. Pemeriksaan awal di lokasi mengungkap bahwa penyelundupan ini bukan aktivitas tunggal, melainkan bagian dari jaringan terorganisir lintas negara. Dalam penggeledahan ruang komando kapal, TNI menemukan sejumlah perangkat komunikasi satelit yang terhubung dengan seorang aktor asing yang diduga menjadi pengendali operasi. Identitas sementara mengarah pada seorang warga negara asing berkewarganegaraan Amerika Serikat yang disebut-sebut menjadi otak pendanaan dan pengaturan distribusi senjata ke KKB melalui jalur laut. TNI memastikan bahwa investigasi akan diperluas, termasuk langkah diplomatik terhadap pihak-pihak yang terhubung dengan dalang utamanya. Operasi lanjutan juga akan digelar di beberapa titik laut yang selama ini dicurigai menjadi jalur rutin penyelundupan. Setelah kapal pesiar asing berhasil diamankan, TNI langsung membentuk satuan tugas khusus untuk membongkar jaringan yang terlibat dalam penyelundupan persenjataan tersebut. Dari pemeriksaan intensif terhadap awak kapal, intelijen memperoleh sejumlah informasi penting mengenai rute pelayaran, titik bongkar muat, serta metode komunikasi yang digunakan. Beberapa awak mengaku bahwa mereka direkrut melalui perusahaan pelayaran fiktif di luar negeri dengan bayaran tinggi dan diperintahkan untuk tidak bertanya mengenai muatan di bawah dek. Mereka hanya menerima instruksi berkala melalui komunikasi satelit dari seorang koordinator yang tidak pernah muncul secara langsung. Satuan Intelijen TNI kemudian menganalisis seluruh perangkat digital yang ditemukan, termasuk laptop, ponsel satelit, dan drive terenkripsi. Dalam salah satu perangkat, ditemukan rekaman transaksi senjata yang menunjukkan bahwa penyedia dana utama bukan sekadar individu, tetapi jaringan bisnis gelap yang terkait dengan seorang pria berpaspor Amerika Serikat. Pria tersebut diduga kuat menjadi aktor utama yang mengatur logistik, pergerakan kapal hingga proses distribusi senjata ke KKB. Data perjalanan dan catatan komunikasi menunjukkan bahwa ia beberapa kali memasuki wilayah Asia Tenggara menggunakan identitas berbeda, menandakan operasi ini memang dijalankan secara profesional. Penyelidikan juga mengungkap bahwa kapal pesiar mewah tersebut bukan yang pertama digunakan. Setidaknya ada 3 kapal lain yang pernah melintasi wilayah Indonesia dengan pola yang sama, mematikan AIS, berlabuh di titik sunyi, lalu kembali ke jalur internasional. Dugaan kuat menyatakan bahwa jaringan ini mencoba menembus pengawasan dengan berpura-pura sebagai wisatawan elit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun perubahan pola pelayaran terakhir membuat radar TNI mengaktifkan status siaga hingga akhirnya operasi penangkapan dilakukan. TNI juga mengoordinasikan temuan ini dengan sejumlah instansi keamanan nasional untuk memastikan bahwa semua jalur masuk, baik laut maupun udara, berada dalam pengawasan ketat. Pangkalan-pangkalan TNI AL di kawasan timur diperintahkan meningkatkan patroli jarak jauh, sementara satuan udara pengintai melakukan pemetaan rute pelayaran mencurigakan yang berpotensi digunakan sebagai akses baru. Selain itu, intelijen TNI turut memburu pihak-pihak lokal yang diduga menerima dan mendistribusikan senjata kepada KKB, karena beberapa data logistik menunjukkan adanya keterlibatan perantara di darat. Di sisi lain, aparat menemukan bahwa dalang asal Amerika tersebut tidak hanya memasok senjata, tetapi juga memberikan dukungan teknologi berupa perangkat komunikasi terenkripsi dan drone pengintai yang biasa digunakan dalam operasi paramiliter. Ini memperkuat dugaan bahwa tujuannya bukan sekedar perdagangan senjata, melainkan upaya memperkuat kemampuan tempur KKB secara sistematis. Analisis intelijen menunjukkan bahwa transaksi senjata dilakukan menggunakan mata uang kripto untuk menghindari pelacakan, sementara suplai logistik dikirim melalui jalur laut yang dikendalikan dari luar negeri.
Investigasi lanjutan yang dilakukan TNI mengarah pada pemetaan penuh struktur jaringan penyelundupan senjata ini. Dari dokumen dan perangkat digital yang berhasil dipulihkan, tim forensik cyber menemukan bukti bahwa jaringan tersebut beroperasi melalui 3 lapis struktur. Penyedia dana dan pengarah utama, level luar negeri, operator logistik dan transportasi, level laut, serta distributor lapangan yang berhubungan langsung dengan kelompok bersenjata di wilayah konflik. Struktur berlapis ini membuat jaringan terlihat rapi dan sulit dideteksi. Namun, operasi penangkapan kapal pesiar menjadi titik patah pertama yang membuka celah besar dalam sistem mereka. Sosok warga Amerika yang menjadi dalang utama ternyata memiliki rekam jejak panjang dalam aktivitas perdagangan gelap lintas negara. Data dari server terenkripsi menunjukkan bahwa dia pernah terlibat dalam operasi suplai senjata ke beberapa kelompok bersenjata di kawasan Asia Pasifik. TNI menilai sosok ini memanfaatkan koneksi bisnis dan hubungan internasionalnya untuk menutupi transaksi ilegal, termasuk menggunakan perusahaan cangkang di beberapa negara bebas pajak. Meski berusaha menutupi identitas dan jalur finansialnya, penyidik berhasil menemukan pola transaksi yang mengarah padanya melalui akun kripto yang digunakan dalam pembayaran senjata dan logistik. Dalam salah satu catatan komunikasi internal, ditemukan instruksi langsung dari dalang tersebut yang memerintahkan pengiriman paket senjata terbaru, termasuk senapan serbu rakitan, pelontar granat kaliber 40 mm, serta suku cadang drone. Instruksi tersebut juga berisi peta detail wilayah pegunungan Papua yang menjadi zona operasi KKD. Intelijen menilai hal ini sebagai indikasi bahwa dalang asing tersebut memahami kondisi lapangan dan mengikuti perkembangan konflik secara aktif. Bahkan ada bukti bahwa ia memberikan panduan teknis terkait penggunaan komunikasi terenkripsi untuk menghindari pelacakan aparat Indonesia. TNI kemudian menerapkan langkah kontra-intelijen dengan mensimulasikan pola komunikasi palsu untuk memancing reaksi jaringan. Strategi ini berhasil mengungkap beberapa titik kontak yang sebelumnya tidak teridentifikasi, termasuk adanya perantara di negara tetangga yang bertugas mengkoordinasikan pengiriman spare part senjata dan amunisi gelombang berikutnya. Melalui kolaborasi dengan lembaga keamanan negara lain, daftar nama yang terhubung dengan jaringan mulai disusun secara sistematis. TNI memastikan bahwa operasi penindakan berikutnya akan difokuskan pada penutupan seluruh rantai logistik yang masih aktif. Di dalam negeri, TNI bersama aparat keamanan meningkatkan razia terhadap jalur darat dan titik pendaratan kecil yang sering dimanfaatkan sebagai lokasi pengambilan barang selundupan. Dari beberapa lokasi ditemukan jejak pendaratan perahu kecil yang diduga menjadi titik transfer dari kapal pesiar menuju jalur darat. TNI memperkirakan bahwa jaringan lokal ini berfungsi sebagai kurir yang membagi senjata ke berbagai simpul persembunyian KKB. Pemetaan digital yang ditemukan di kapal pesiar semakin memperkuat analisis tersebut. Setelah 3 babak investigasi besar membuka struktur jaringan penyelundupan senjata, TNI mulai menjalankan fase berikutnya. Operasi lanjutan untuk memutus seluruh jalur logistik dan memburu dalang utama asal Amerika. Pada tahap ini, prioritas tertinggi adalah memastikan tidak ada satupun celah yang memungkinkan KKB menerima pengiriman senjata baru, sekaligus menindak para operator jaringan yang masih bergerak di bawah radar. TNI AL meningkatkan patroli berlapis di seluruh jalur laut timur Indonesia, terutama pada rute yang sebelumnya diidentifikasi sebagai titik persinggahan kapal penyelundup. Drone maritim jarak jauh dan kapal cepat disiagakan untuk mengejar target yang berusaha kabur atau berpindah jalur. Sistem pengawasan satelit juga diintegrasikan agar setiap kapal yang mematikan ICE bisa segera ditandai dan diintersep. Semua kapal berbendera asing yang melintasi wilayah rawan kini wajib menjalani inspeksi acak, termasuk pemeriksaan ruang bawah dek dan kompartemen mesin yang sering digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Di darat, Satuan Yonif, Kopassus, dan intelijen teritorial melakukan pemantauan ketat terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi penerima senjata. Beberapa lokasi persembunyian yang dipetakan dari data digital kapal pesiar mulai digeledah satu persatu. Dalam beberapa operasi, TNI menemukan sisa-sisa peti logistik yang menguatkan dugaan bahwa jaringan penyelundup telah beroperasi sejak jauh sebelum penangkapan kapal pesiar terakhir. Temuan ini menjadi bukti tambahan bahwa jalur penyelundupan yang dijalankan jaringan internasional tersebut sudah sangat terstruktur. Prajurit TNI juga melakukan operasi pengejaran terhadap perantara lokal yang sebelumnya menerima pengiriman senjata.
Beberapa individu yang terlibat sebagai kurir telah ditangkap dan sedang dalam proses pemeriksaan mendalam. Dari mereka, TNI memperoleh informasi mengenai pola distribusi barang selundupan, siapa yang mengatur pemindahan, serta rencana pengiriman gelombang berikutnya. Keterangan tersebut menjadi dasar untuk merancang operasi penangkapan terhadap simpul-simpul penting yang menghubungkan jaringan luar negeri dengan kelompok bersenjata di Papua. Sementara itu, upaya memburu dalam utama asal Amerika memasuki tahap koordinasi internasional. Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait mengirimkan dokumen resmi berisi bukti kuat yang mengaitkan warga negara tersebut dengan aktivitas penyelundupan senjata. Kerjasama dengan lembaga keamanan dari beberapa negara dilakukan untuk menelusuri pergerakan, aset, dan lokasi tempat persembunyiannya saat ini. Data intelijen yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa pria tersebut kemungkinan besar berusaha berpindah dari satu negara ke negara lain menggunakan identitas ganda untuk menghindari penangkapan. TNI juga mempertegas operasi kontra-intelijen untuk mencegah dalang tersebut menghapus jejak atau menghentikan komunikasi dengan jaringan bawahannya. Beberapa saluran komunikasi yang digunakan untuk mengatur penyelundupan telah berhasil dipantau dan setiap aktivitas mencurigakan langsung dianalisis untuk mendeteksi lokasi kontak baru. Upaya ini juga melibatkan pemantauan transaksi kripto yang diduga digunakan untuk membiayai operasi jaringan.